Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maula. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen bab 7, yaitu pengembangan sistem. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama mengenai pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau system approach adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Kemudian, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Dan yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Lalu selanjutnya mengenai urutan-urutan langkah. Yang pertama ada upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Kemudian yang kedua ada upaya definisi, terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Langkah-langkahnya melanjutkan. Yang keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Kemudian yang ketiga ada upaya solusi, yaitu melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Langkah-langkahnya melanjutkan. Yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Yang ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Yang kedelapan, memilih solusi yang terbaik dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan tawar-menawar. Yang kesembilan, mengimplementasikan solusi. Dan yang kesepuluh, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Materi selanjutnya mengenai siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembang suatu sistem informasi. Ada SDLC tradisional, tahapan pekerjaan pengembangan sistem agar memiliki peluang berhasil paling besar. Ada yang pertama perencanaan, kemudian analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach, yaitu aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Materi selanjutnya mengenai prototyping. Ada yang disebut dengan prototype, yaitu proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan dikerjakan nantinya. Prototyping adalah proses pembuatan prototype. Kemudian jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner, yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Yang kedua ada prototype persyaratan, dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka miliki. Lalu di dalam prototyping ada yang disebut dengan pengembangan prototype evolusioner. Langkah-langkahnya, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat suatu prototipe, yang ketiga menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang keempat menggunakan prototipe. Kemudian ada pengembangan prototipe persyaratan. Langkahnya yang mulai dari yang keempat membuat kode sistem baru, yang kelima menguji sistem baru, yang keenam menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang ketujuh membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya ada daya tarik prototyping. Yang pertama membaliknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. 2. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. 3. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. 4. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya mengenai potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi.
Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya mengenai pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau RID adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RID sendiri yang pertama manajemen, 2 orang, 3 metodologi, dan 4 alat-alat. Lalu mengenai pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase yaitu yang pertama investigasi awal, yang kedua analisis, ketiga desain, 4 konstruksi awal, 5 konstruksi akhir, dan 6 pengujian dan pemasangan sistem. Mengenai fase-fase modul pengembangan berfase dapat dilihat seperti yang ada di slide. Yang mengenai desain ulang proses bisnis atau biasa disebut dengan PPR. Yang pertama ada inisiasi strategis proyek-proyek PPR, yaitu desain ulang proses bisnis memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya sehingga proyek ini dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Yang kedua ada rekayasa terbaik, adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungannya di antara unsur-unsur tersebut. Yang ketiga ada rekayasa ulang, adalah merancang ulang sebuah sistem baru secara keseluruhannya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu yang keempat ada pemilihan komponen-komponen PPR yang harus memenuhi mutu fungsionalitas, yaitu ukuran dari apa yang dikerjakan sistem, dan mutu teknik, yaitu ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Lalu ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan pengembang berfase, serta PPR dalam perspektif, yaitu melalui sebuah metodologi. Kemudian alat-alat pengembangan sistem, yaitu menggunakan diagram relasi entitas dan diagram kelas, seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kemudian diagram tersebut akan diproses melalui pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Selanjutnya ada diagram arus data atau DVD. Adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Yang pertama ada unsur-unsur lingkungan, seperti orang, organisasi, dan sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu proses mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada arus data, terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian yang keempat ada penyimpanan data, adalah suatu gudang data. Lalu selanjutnya mengenai diagram arus data per tingkat. Yang pertama ada diagram konteks, yaitu sebuah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas. Kemudian ada diagram nomor N, yaitu sebuah diagram yang memberikan lebih banyak detail. Contoh diagramnya ada seperti yang ada di slide. Selanjutnya mengenai kasus penggunaan, adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Sistem primer sendiri adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Kemudian ada 2 format kasus penggunaan, ada naratif kontinu dan format pingpong. Kemudian kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Diagram arus data sendiri dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan fase. Selanjutnya mengenai manajemen proyek, ada yang dimaksud dengan steering komite sistem, menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek. Jadi, steering komite SIM jarang ikut terlibat langsung dalam detail pekerjaan.
Untuk tanggung jawab jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek sendiri meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian mengenai mekanisme manajemen proyek, bagiannya sudah ada di dalam slide, mulai dari eksekutif, komite pengarahan SIM, kemudian bagian-bagian yang ada di bawahnya. Mengenai mengestimasi biaya proyek, 3 komponen dalam mengestimasi biaya. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan perhati lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Selanjutnya, mengenai input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur atau biasa disebut dengan WBS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya, antara lain tarif sumber daya, kemudian estimasi durasi aktivitas, dan yang ketiga informasi historis. Selanjutnya, alat-alat dan teknik estimasian biaya. Ada estimasi analogis, yaitu menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa. Kemudian ada estimasi dari bawah ke atas, dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik. Kemudian ada alat-alat terkomputerisasi, dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Lalu mengenai output pengestimasian biaya, ada komponen-komponen proses estimasi biaya, yaitu ada output, alat dan teknik, kemudian input. Untuk outputnya sendiri meliputi estimasi biaya, detail-detail pendukung, kemudian rencana manajemen biaya. Untuk contoh estimasi biaya proyek bisa dilihat seperti yang ada di tabel, yaitu terdiri atas tim, beberapa tim, contohnya gudang, logistik, persediaan. Kemudian dibagi mulai dari rencana, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan, total jam, kemudian biaya per jam, lalu total biayanya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.